Kalau kita misalnya, coba bayangkan kita mau tidur, terasa nafas pelan, kan gitu. Inilah cara mengamalkannya. Kita berhenti di situ. Ketika beraktivitas kita sholat, di sini baru tahu nanti kita, oh ini rupanya, ini main di alam rasa. Tapi tetap ku bilang bukan menyembunyikan, enggak tipe saya menyembunyikan ilmu. Tunggu dulu, sabar dulu. Astagfirullahaladzim. Kita lihat ketika kita berdoa begini, kawan-kawan jemaah, pandang sifat Allah itu. Ya, pandang sifat Allah itu. Kalau bahasa nasionalnya hening cipta. Kita pandang kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Karena kehendak berdoa ini jangan dari kita, dari sifat itu juga lahirnya. Yang berkata kita doa ini, yang kita katakan itu bukan kata kita, kalam dari dia. Jadi dari dia, untuk dia, kepada dia. Na'udzubillahi samii'un 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi wa yukafi'u majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anzil lana ilma wa hikmah wa nura wa hidayah wa barakata wa salama. Ya mujibas sa'ilin, ya munzilal munzilin, ya akramal akramin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jama'na hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wahdina siratal mustaqim ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla wa la taj'alna minal maghrurin wa la taj'alna minal maghrurin wa la taj'alna minal maghrurin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ada satu pertanyaan yang tersedot saya dari jemaah ini. Kalau sifat Allah Ustadz di diri, jadi kalau mencuri itu siapa? Siapa yang mau bertanya begitu? Ya, oke. Ini kalau saya jawab secara hakiki, sebenar-benarnya juga tak layak kita memang, atau mustahil kita mengatakan Allah mencuri, kan gitu ya. Tak layak dan tak patut kita mengatakan Allah itu mencuri, Allah itu berzina. Kenapa tak layak atau mustahil Allah mencuri? Rupanya alam semesta ini punya siapa? Kalau punya dia, mana ada kasus pencurian? Ya enggak apa-apa ya, ini keluarkan intelijen kemampuan. Ya. Jadi kalau ini bicara Allah ya, bicara Allah, tapi kaitkan nanti dengan pelajaran ini. Kalau sifat Allah di diri, kalau begitu mencuri itu siapa Ustaz? Maka jawaban pertama, tapi sebenarnya nggak cocok kuterangkan ini sekarang. Tapi nggak mungkin juga nggak ku jawab ya. Kira-kira layak nggak kita bilang Allah mencuri? Nggak layak ya. Mustahil lah dia mencuri. Karena semua alam raya ini, langit bumi isinya punya siapa? Punya dia. Jadi kalau itu punya dia, ada kata mencuri di situ? Nggak ada. Cuma ini bisa salah tafsirkan loh. Makanya aku tadi nggak mau menjawab dengan ini. Kalau gitu Ustaz, kalau kita sudah kenal Allah, kan jadi begitu kan. Makanya aku takut mengkasih jawaban yang sebenarnya. Tapi cukup ku jawab dengan cara yang lain. Itu abaikan dulu. Carikan saya satu ayat di Al-Quran kalau ada Allah menyuruh kita berbuat maksiat.
Itu tuh kalau menjawab pakai akal ya. Carikan satu ayat dari Al-Quran Allah menyuruh kita berbuat jahat. Nggak ada. Makanya dikatakan Allah, man asobaka hasanatim minallah. Artinya apa? Yang baik itu datang dari aku, kata Allah. Yang tak baik itu dari nafsu kau, gitu. Dari kata gini gimana kita? Misalnya kan itu kita mencuri ya, itu kita nggak, itu Allah gitu ya. Kalau Allah yang mengambil punya sendiri kan nggak dikatakan mencuri. Cuman dalam hal ini kan barangkali kita bisa melihat, tapi ada manusia yang dirugikan kira-kira gitu. Agak kesana gimana? Begini. Tadi sudah kita bahas. Kita ini kalau prinsip kaji tadi, kebalikan sifat Allah kan itulah kita. Laqadirun, lemah ini. Kalau itu bisa didefinisikan, kita ini ada nggak? Nggak ada. Artinya apa? Sesungguhnya, aduh berat kali aku nyampaikan ini, tapi nggak apa-apa lah. Baik buruk itu sebenarnya datangnya dari Allah. Lihat rukun iman yang terakhir. Kodo baik dan kodo buruk datangnya dari Allah. Cuma tak layak kita mengatakan Allah berzina, Allah merampok, Allah membunuh. Tambah dalilnya, la tataharraku syai'un illa biiznillah. Takkan bergerak sesuatu itu tanpa izin Allah. Jadi kalau bahasa kasarnya, kalau duduk kaji kita ini, ya kan, boleh koruptor. Ya, coba pikirkan itu. Padahal kalau dari siapa katakan apa ya, syariat apa namanya? Hakikat. Masuk jolim gitu kan gitu. Cuma itulah yang kutakutkan. Kalau ku jawab yang sebenarnya, maka ku jawab dengan syariat aja. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik datang dari nafsu. Itu saja dulu. Kalau jawab hakikat, ayo datang jumpa empat mata sama aku. Karena kalau ku bongkar jawaban ini, Pak, seperti kalimatku terakhir tadi, boleh koruptor. Orang kita nggak ada. Yang ada ini siapa? Nah, cuma jangan dulu. Belum kuizinkan sampai ke situ. Jangan dulu. Saya ulangi lagi. Belum kuizinkan di situ. Hancur perusahaan kita buat itu nanti. Jangan. Tapi Pak Amin sudah dapat angin segar di situ mendengar itu. Oh, kan begitu dia. Oh, masih nggak apa-apa. O-nya saja nggak apa-apa. Oke Pak, apa pertanyaannya? Terima kasih Ustaz. Dan jadi ini saya semacam menemukan kesamaan atau jawaban dari sebuah statement guru saya mengatakan dulu dalam sebuah kajian. Dia bilang di puncak, di akhir dari apa itu? Oh ya. Di penutupan dari sebuah kajian, di akhir dari kajian kami itu dikatakan tidak ada murid dan tak ada guru, yang ada hanya aku. Itu penutup terakhir sebelum kami berpisah. Oh gitu. Ya. Baru sekarang terjawab gitu. Aku itu siapa gitu. Ya, artinya sekarang terjawab. Sekarang terjawab jelas secara metodologi. Udah berapa tahun tuh ya? Lalu, ya. Jadi maaf, aku tadi ada sedikit menampilkan yang aneh. Kalau kawan-kawan menangkap, ketika aku betul-betul memandang itu, muncul informasi, ada pertanyaan ini, kata dia, jangan kawan-kawan bilang aku punya ilmu jin, itu maksud aku. Sudah, karena tadi juga ada statement gue mengatakan bahwa ilmu ini ilmu hidup. Sudah, cintai kaji ini, apa yang mau Allah berikan, tunggu saja. Makanya justru tidak ada murid dan tidak ada guru, yang ada hanya aku. Iya. Nah, ya. Lalu begitu kita, ini kan supaya tidak pulang tidak dalam kegalauan, Ustaz. Karena bagi pemula ini mungkin agak rawan yang makanya. Iya. Makanya aku jawab sebentar. Ini tidak bisa sekali ini kita jumpa ganti materi, nggak bisa. Iya.
Kita harus berputar-putar di situ dulu. Karena ini memang jarum Allah itu dia menjalani. Siapa yang nampak ini memang perlu dikasih. Siapa yang tidak. Begitu. Ya. Saya paham itu. Lanjut. Lalu begitu kita meninggal, Ustaz, kan diambil semua sifat-sifat yang berbincang dengan kita. Iya. Sifat hayat, rasa. Iya. Lalu pertanyaan saya, kan kembali kepadanya. Iya. Lalu siapa? Dulu waktu kita di alam ajaran itu ditanya. Alastu bi rabbikum. Lalu kan waktu meninggal ditanya lagi. Marah bukan. Pertanyaan saya, siapa yang ditanya? Ya. Lalu siapa yang menjawab? Iya. Akibat وَفَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ Iya, yang sekecil apapun. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Lalu siapa yang hukum? Siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka? Iya. Aduh. Nomor satu kan tadi udah dijawab sendiri. Aku itu sekarang siapa? Kan itu udah jelas. Kemudian pertanyaan yang kedua itu adalah masalah apa? Coba ulang deh masalah kedua. Satu-satu aja dulu. Ya, yang kedua tadi ini kaitan dengan tadi tentang join sebenarnya mirip. Iya. Kan di dalam Al-Quran itu semua perbuatan baik kita akan dibalas walaupun sebesar perbuatan jelek juga akan dibalas. Oh iya. Lalu ketika kita meninggal, kan ditanya, marah bukan? Kan tadi semua sudah kembali. Sifat yang sudah diinjarkan kembali. Makanya itu bagi orang yang memahami kaji ini itu tak berlaku sama dia. Marah bukan tidak berlaku. Tak berlaku. Lalu ketika dia mau dicabut malaikat Israel pun, malaikat Israel minta ampun, Tuhan, aku jumpai hamba kau di bumi, Sipolan bin Sipolan. Ketika mau kucabut nyawanya dari kepala yang kulihat sifat kau, dari kaki kulihat sifat kau, dari manapun tidak bisa aku mencabutnya. Maka kata Tuhan, ya Israel, jangan kau laksanakan itu, kan begitu, biar aku langsung yang mencabutnya, kata Allah. Artinya apa? Orang yang mengenal itu tak berlaku hukum cabut-mencabut sama diri dia, tetapi dia langsung pulang saja. Kembali. Dia kembali saja. Bayangkan, ya, makanya kata Nabi ketika dia mau wafat, ummati, 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 umatku, umatku. Kenapa? Memang dikhawatirkan Nabi umatnya nanti di akhir zaman tak mengenal Allah, tak tahu dia sifat Allah di dirinya, maka itulah matinya dicabut, sakitnya dicabut itu seperti kambing yang hidup dikulitin. Ya, tapi alhamdulillah kan terjawab kita malam ini. Kalau yakin dengan kaji ini, amalkan betul-betul. Ya, tapi kalau dia malam ini saja dia datang, Bu, tak lanjut, enggak, ini mati dicabut juga. Jadi kira-kira kembalinya seperti tidur lah. Hah? Kembalinya seperti Iya, tidur. iya. Innalillah, yang datang dia, yang pulang dia. Kita nggak ada di situ. Kalau kita merasa kita ada, berlakulah hukum cabut mencabut itu. terakhir itu siapa yang dihukum di neraka dan siapa yang di surga? Nah, keakuan kita itu, kalau itu kita kan udah nggak ada, siapa mau dihukumnya? Kita udah kembali. Nah, ini balik pertanyaan siapa tadi. Udah bisa kita koruptor ini. Karena orang yang mengenal Allah dia tak ada, mana mungkin Allah mencuri orang hak-hak dia. Ya, tapi jangan ini saja yang dipahami ya. Sepotong. Itu enggak sepotong, jangan. Belum selesai itu, nanti ada jalurnya. Ya. Sekarang ini Ustaz. Gimana? Yang jadi problemnya buat kita malam ini ada. Apa itu? Ya, kita kan dianjurkan sholat berjamaah di masjid. Ya kan? Iya. Sementara kita melakukan imam itu kenal nggak semuanya? Ya, jadi begini kisahnya Pak Min. Tadi kan saya gambarkan, sesungguhnya kita ini tidak pernah sholat sendiri. Kita ini terus berjemaah kalau kita paham. Iya. Ternyata makmum kita jasad, imam kita sifat yang 7, kan begitu. Nah, oke, mungkin dibantah. Jadi kau nggak sholat ke masjid lagi.
Ini kita benturkan dulu logikanya. Yuk kita sholat ke masjid berjemaah. Siapa tadi Isa imam kita? Saya, ya kan? Coba ke depan, imam tuh tanya, Bapak tadi imam? Iya. Imam Bapak siapa bilang coba? Paling bilangnya, gendeng kau, ya akulah. Makmum ditanya siapa imam kalian? Ustaz Sapar. Ustaz Sapar coba tanya, siapa imam Ustaz Sapar? Nggak bisa jawab ya. Ya kan? Ya nggak ada lah. Kalau dia nggak ngaji. Tapi kalau dia orang paham dia senyum. Iya bisa kau nanya gitu ya. Ya imamnya itu. Apa bedanya Pak Amin? Iya. Nah, cuma ini saya maaf, kalaupun ini mau diamalkan, batas diizinkan. Kalau memang tak bisa kita sholat berjemaah, mungkin kena sakit di rumah, Pak Amin, tak mungkin ke masjid kita. Pakailah ilmu ini supaya tetap mendapat sholat berjemaah. Kalau kita ke masjid tadi kalau kita ke masjid Melanggar imam yang tadi di masjid. Nah, inilah memang problem. Problem. Makanya hari ini sebenarnya umat hari ini banyak mencontoh kehidupan Rasulullah. Maksudnya apa? Sekarang kan ada yang namanya apa namanya itu Pak Amin? Kelompok-kelompok itu apa istilahnya? Hah? Bukan kelompok-kelompok naik sepeda rame-rame, apa namanya itu? Komoditas. Rasulullah itu dulu membina Islam pakai komoditas. Kayak kita begini. Cuma sistem multi level itu ada Pak Amin bawa 10 orang cari jemaah 10 orang. Kan rame sampai ke sana ngaji. Kalau minggu depan kita misalnya ngaji, Pak Amin bawa 10, Bapak 10 sampai ke sana nih. Itulah sistem itu sudah diterapkan Rasulullah. Dan tidak boleh orang yang ada imam yang tidak paham atau di luar komoditas. Gitu dia. Amin. Jadi kira-kira Ustaz, mungkin kalau memang begitu kita bisa aja komunitas, berarti kita harus masjid sendiri jadinya gitu juga Ustaz. ya? Akhirnya seperti itu. Akhirnya seperti itu. Tetapi ini ya, kalau secara hakikat, ini kan hakikat syariat ini tidak boleh dibenturkan, ya harus dicari titik temunya, dicari titik temu, jangan dibenturkan, supaya bisa kita memahaminya. Tapi itu memang temuan-temuan itu Pak Amin yang begitu. Ya tapi nanti bisa dijawab. Gimana Pak? Masih yang semalam itu masih yang kaji kita yang lalu itu di Nah. masjid itu. Iya. Syahadat imam kita gimana kan? Iya betul. Jadi ini ramai kaji ini. Cuma ini pondasi dasar. Kesimpulannya, tolong kawan-kawan amalkan jemaah, merasakan sifat Allah di diri itu sifat Dia, bukan sifat kita. Sudah? Dengan merasakan itu, minimal kawan-kawan bisa terbangun di dalam mentalnya, spiritualnya, dia hidup bersama Allah. Minimal. Ya, bayangkan itu dibilang minimal, hidup beserta Allah, kan udah hebat itu. Sudah ada kekuatan spiritual. Nah, ya, tapi saya yakin tak akan duduk ini malam ini. Tidak akan duduk. Mengaji kadang-kadang sudah 4, 5, 7 tahun pun enggak duduk-duduk. Padahal ini rasio. Artinya nyata aja cerita ini, enggak ada yang disembunyi-sembunyikan. Nyata sifat Allah di diri. Ya. Karena kita sudah tahu seperti itu Ustaz, artinya kita bisa mempertajam sifat-sifat itu Ustaz. Kita gunakan. Contoh sifat melihat. Kalau bahasa Jawa itu nanti bisa dulu binaran, melihat yang terjadi, yang sebelum terjadi, atau bahkan melihat yang sudah berlalu. Kita asal, kalau sudah tahu kita letak. Oh, jangan dulu
kita bicara ke sana. Jangan dulu ya. Kita ini ngaji dari dasar karena memang enggak, kalau bicara bisa Nabi dia di Mekah duduk di samping bukit Tursina itu. Jalan seberang sana orang lewat nampaknya gitu. Ya kan? Kalau berarti ini mata ini, pandangan ini, yang memandang ini hakikatnya siapa? Allah. Kan gitu. Kenapa kita memandang sekarang nggak tembus ini di belakang ini? Kalau ini memang pandangan Rasa kita yang punya. karena kita sudah lama menzoliminya. Kita akui dari dulu kita punya dosa, itulah yang menutupinya itu. Coba tengok anak bayi nanti, nampaknya begitu, menjerit dia nangis. Kenapa? Dia belum sempat dia katakan itu dia punya. Kita berapa tahun Pak Min yang mengklaim itu kita punya? Makanya belum bisa bicara keajaiban. Kalau nanti sudah sampai saat yang begitu tadi, melihat yang akan datang, yang lalu, yang sekarang, bisa. Orang kita nggak ada, yang ada Allah. Nah kan jangan dulu buru-buru, ya kan? Kita ini jangan pakai makan pisang karbet lah ya, biarlah masak di pokok aja. Oke? Hah? Misalkan tahu siapa menanyakan langsung kan terjawab. Iya. Berarti itu suatu contoh. Nah itu yang perlu kujelaskan. Itu aku membuktikan saja bahwa itu tidak kucita-citakan. Paham kan? Tidak kuharap-harapkan, tapi itu muncul gitu. Dan terlalu lancang sekali aku menyampaikannya itu. Iya kan? Artinya apa? Aku hanya mengasihi sebuah sugesti dari Allah. Ya, sebuah sugesti dari Allah dengan pernyataan saya bahwa itu ilmunya hidup. Itu ilmu Allah. Kalau rezeki kita, ya kan, siapapun bisa nanti dikasih Allah hidayah itu. Tapi jangan diminta-minta. Ya kan? Aku nggak ada minta tadi aku gini, nggak ada. Itu udah ilmu hayal namanya. Yang begini nih Pak, tiba-tiba aja gitu dia. Nah seperti itu. Cukup lah Pak Amin ya, biar sambil duduk sana ngopi saja. Enggak, ini Ustaz. Apa itu? Maka kita buka kaji ini makin ada problem di diri kita. Hah? Iya betul. Makin buka kaji ini makin ada problem buat diri kita. Apa itu? Contohnya gini, kita dari sholat berjamaah kita dari mikir-mikir. Seperti saya lah pribadi, imam. Yang sekarang sering ditunjuk yang di depan jadi imam itu jamaah tabligh. Sementara jamaah tabligh dengan kaji ini akhirnya gini ya. Nah, begini caranya Pak Min. Tadi cerita sama Pajar. Orang nggak tahu kalau Pajar itu duduk-duduk di meja sana itu kerja. Iya kan? Aku bilang sama Pak Pajar, alhamdulillah lah tinggal di komplek. Kalau tinggal di Pasar 3 sana, ya kan, ditengok orang dikasih Allah rezeki banyak, dia di rumah aja. Jangan-jangan kawan ini babi ngepet ini kata orang, iya kan? Iya kan? Karena ada dalam istilah bahasa Arab, orang yang pernah belajar bahasa Arab, ada istilah naibul fa'il. Naibul fa'il itu peristiwa terjadi, tapi pelaku nggak nampak. Contoh kalimatnya doroba Zaidun, duriba Zaidun, telah dipukul si Zaid. Perbuatannya nampak, pelakunya nggak nampak. Itu dalam istilah bahasa Arab ada. Nah maksud saya Pak Amin, walaupun dia jadi imam karena dia itu syahadatnya pun dipertanyakan, kalau versi Bapak tadi begitu, iya kan? Nah, maka kita secara batin dipandanglah sifat Allah itu di diri dia, jangan lagi pandang dianya. Sifat yang tujuh di diri imam. Iya, itu yang kita pandang di dia. Pak Amin, kalau nengok saya, Pak Amin jangan lihat penampilan saya.
Ya kan, kalau dilihat penampilan kan mirip-mirip artis. Iya. Enggak, ini hanya humor, bukan betulan. Sudah. Coba Pak Amin mulai ke depan ini pandang saya itu pandang sifat Allah di diri gitu. Nah, itulah menyelamatkannya. Jadi artinya apa? Kita yang mentawajuhkan dia. Jadi walaupun apa Tetap kita menolong dia. Karena segala yang dilakukan ini kan karena Iya. tidak bergerak tanpa tandungan. Iya gitu. Tapi kita memandang dia imam itu ke situ. Ke situ kita rujuknya. Iya. Nah, kalau dipandang pula kemanusiaan dia, waduh mah ajab. Makanya Rasulullah itu kalau dia marah, aneh, dimarahinya sahabat. Habis dia marah kata Rasulullah, sahabat, aku marah bukan sama kau. Orang jelas-jelas kan tadi kita berdua kok kira-kira begitu. Ya kan, kenapa? Rasulullah kembali akrab. Karena yang dimarahi Rasulullah kesalahannya bukan orangnya. Kan ada pemisahan kan? Ya tapi kalau tadi itu ya, tapi yang dia kita marah itu sifat Allah. Nggak salah dia, gimana ya? Tunggu dulu Pak. Aku kalau yang agak-agak runcing malam ini belum mampu menjawab. Karena ada nanti yang korban. Kita yang paham cerita ini, yang di sebelah Bapak itu masih bingung dia. Iya kan? Kan musibah kan? Janganlah Pak kita menzolimi orang. Makanya aku bilang kita ini turun sama, naik sama ya Pak ya. Pelan-pelan. Aku rasa cukuplah dulu ya. Oh ya, silakan. Kan tadi saya bilang kita tidur itu kita. Begitu kita sakit itu dia pada Allah. Nah, yang waktu kita tidur yang itu siapa? Oh, saya tadi mengasih gambaran kita nggak ada itu sifat itu, lihat jasad, ya kan? Yang aktif di situ hanya sifat hayat, sifat yang lain nggak aktif. Makanya dikatakan Rasulullah tidur itu saudaranya mati. Kalau mati tujuh-tujuhnya nggak ada. Ini hayatnya aja yang ada, nafas. Yang tujuh itu nggak ada. Artinya apa? Begitu kita terbangun, makanya begini. Ini sebenarnya ilmu praktek udah itu. Kalau kita misalnya coba bayangkan kita mau tidur. Terasa nafas pelan. Kan gitu. Inilah cara mengamalkannya. Kita berhenti di situ. Ketika beraktivitas kita sholat, di sini baru tahu nanti. Oh ini rupanya. Ini main di alam rasa. Tapi tetap ku bilang bukan menyembunyikan. Nggak tipe saya menyembunyikan ilmu. Tunggu dulu, sabar dulu. Itu makanya kalau kita bangun dari tidur itu ucapkanlah asyhadu alla ilaha illallah, ya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kemana kita menyaksikan? Sifat itulah saksikan. Asyhadu alla ilaha illallah. Dihidupkan syahadatnya. Iya. Jadi kita bersyahadat itu asyhadu alla ilaha illallah. Kemana kita alamatkan kalimat itu? Kepada sifat yang tujuh. Karena syahadat itu apa artinya? Penyaksian. Bolehkah dalam persidangan seorang saksi tidak mengenal peristiwa? Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau menurut TTS itu sama dengan alibi kan? Saksi palsu. Tidak boleh. Jadi kalau orang nggak mengenal sifat Allah itu waktu dia gini, asyhadu alla ilaha illallah. Dia nunjuk kemana ini gitu? Ini beda kali sama kaji kami. Kalau ke sana berarti dia jauh, sedangkan dia dekat. Iya kan? Terpaksa dirubah gini. Asyhadu alla ilaha illallah. Aduh. Nah, yes. Lanjut. Kalau kita merasakan sakit, mungkin kayak demam itu yang merasakannya diri kita atau di antara. Nah, ini sore tadi saya habis sholat asar, Allah kasih saya ini. Musuh kita dalam mengamalkan kaji ini dua, perasaan sama akal. Rasa sakit itu hanya rasa, perasaan dengan rasa beda. Maka timpa perasaan itu dengan rasa Tuhan.
tes. Saya tadi kemari Pak Fajar gembung saya. Lillahi ta'ala. Cuma di mobil siapa nggak kutunjukkan, diam saja. Kulawan dengan rasa itu. Di keyakinanku wa kul ja'al haqq wa jahaqal batil. Kebenaran pasti menang. Tapi udah termasuk inti itu. Iya. Iya, pelan-pelan lah. Asalkan jangan jadi dukun aja semua. Kalau sempat jadi dukun semua hajab. Iya kan, masalah hajabnya masing-masing buka pamflet ya kan. Boleh nggak tapi sebutkan bahwa tujuan pengajian ini satu kita Iya, iya. Karena nanti puncak kaji ini mutu qabla anta mutu. Matikan diri kamu sebelum kamu mati. Tapi ini pun jangan salah paham, pulang nanti bunuh diri, bukan itu. Ya, mati yang dimaksud di sini adalah mematikan keakuan diri. Nah, maka inilah dasar-dasar ini kan kita bangun dulu. Sehingga nanti kita bisa melihat diri kita yang tak ada, yang ada tuh dia. Jelas begitu. Ah, itu udah paten lah itu. Udah bisa lah kita ceng ngaji. Iya. Asik nih ngaji gini loh. Yang membuat lama itu ngomong-ngomong begini nih. Iya. Saya pernah dihujah kawan. Hanya ini materinya Ustaz, kok sampai tengah malam menyampaikannya. Tak tahu dia keasikannya itu. Ini asik, apalagi paham. Kalau boleh aku jujur, yang mengantuk tuh kena nggak paham dia itu. Iya. Nggak, bukan nuduh siapa-siapa. Iya, begitu dia Pak Amin. Makanya ilmu ini jahat. Iya, kalau dibuka Allah gitu tuh, Adimak tahu dia apa yang mau yang ketawa tadi, yang akan datang, yang lalu, yang sedang. Coba kalau nggak begitu apa nggak jadi kita dikawani sama Polda? Iya kan, Pak Ustadz, ini ada kejadian pembunuhan, siapa pelakunya? Aku bilang tidak usah diotopsi ulang, tengok gini aja, memang ini pelakunya kata. Iya kan? Cuma kan persoalannya kan tak sanggup Polda bayar apa, ya kan? Nah, ilmu ini ajaib loh. Kenapa Abdul Wahab Rokan ketika dia berpangkas tahu dia Makkah terbakar? Dari mana dasar ilmunya? Waktu itu nggak ada HP, pager nggak ada, sedang berpangkas dia tahu. Nah, apa ilmunya? Inilah ilmunya. Ya, aku mau cerita yang agak menakutkan. 7 sifat ini, kalau kita pergi melihat orang sakit, sifat ini dilihat di diri yang sakit itu. Pertama, tengok kudratnya. Kalau dia miring dimiringkan, tangannya pun tak terangkatnya, itu tanda kudratnya mau pulang. Yang kedua, tengok irodatnya, kehendaknya. Kan banyaknya orang datang membawa kue, dikasih makan dia tak mau lagi Pak, karena nggak ada irodat kehendaknya lagi. Ditaruh pun air begini nggak masuk, itu tanda irodatnya ngasih tanda. Kudrat irodat. Ilmunya, kita bilang sama yang sakit, Mak, ini Ustadz datang, kosong aja pandangannya, tanda 3 tanda mau pulang. Kudrat, irodat, ilmu udah ngasih tahu. Hayat, hidup. Hidup ini kan artinya kesadaran. Sadar itulah hidup. Makanya dalam dunia medis ada disebut koma, lawan daripada kesadaran. Kalau sudah 4 itu dari 7, ini bagi orang yang sakit normal ya. Jangan pula orang meninggal karena tabrakan. Kadang-kadang macam mana pula mempelajari itu ah. Iya, kadang-kadang banyak yang gatal loh tak ini Pak Amin. Ini bicara normal. Nengok orang sakit, tengok sifat itu di dirinya. Ah, ini wak, ini tak lama lagi nih. Melihat tanda-tanda itu. Dan jangan pula dibisikkan mentang-mentang kita mengaji sama begini, Pak Amin sakit, rame-rame,
Ambil pakai pulpen pula itu, Pak. Coba tengok kudratnya nih. Tengok irodatnya gitu. Kayaknya 4 masalah kena ini. Hancur ya kan. Nah, artinya kalau kita melihat orang sakit, lihat itu. Makanya kita tahu ini orang panjang nggak umurnya. Kalau ke orang, kalau kena ke kita bisa rasakan ini kudrat udah nggak ada, irodat makan pun udah tak mau. Makanya tak usah lagi pikir yang lain-lain. Sudah, tongkatkan lidah ke langit-langit, diam, pandang saja, ingat. Ingat tadi kan sifat Allah. Ingat itu aja pandang. Karena mulut tak akan mungkin lagi berkata la ilaha illallah. Tapi pandanglah sikap ingat itu. Cuma melatihnya jangan waktu mau mati. Nggak datang dia tuh. Dari sekarang lah dilatih ingat. Ingat nih sifat kau Tuhan. Gitu. Baru mau mati dilatih ya. Itu sama kayak kisah kami anak lajang dulu. Amalan ada. Ya kan dibacok tahan. Begitu berantem, bocor Pak Min. Loh kok bisa bocor? Iya lupa gue baca doanya kan. Masa mau berantem baru cari doa? Iya kan? Latihan. Jadi dilatih tentang kaji ini, terus dilatih, insya Allah nikmat. Ya, rasakan hidup bersama Allah. Pak Pajar, Pak Min, orang tua kita pasti kagum kalau minggu depan aku datang bersama Pak Wali di sini. Pak Wali Kota datang berdua kami, duduk kami dekat-dekatan. Pasti bingung kan? Akrab juga Ustaz sama Pak Wali. Wali, belum tentu dia kenal sama Tuhan. Itu tamsil. Yang gue maksud Pak Amin nggak betul. Bulan minggu depan itu tamsil. Awak sama pejabat ikut awak jadi pejabat dikenal. Sekarang ini malam ini udah sama Allah. Iyalah, tapi jangan petentengan ya kan. Tapi nilai spiritual itu merasa hidup bersama Allah. Pasti harus nikmat. Begitu. Ya, mudah-mudahan Allah kasih kita paham yang baik-baik. Ya, sehingga sholat ada rasa, hidup ada rasa. Waduh, luar biasa. Hidup lebih bermakna. Lebih bermakna. Nah, seperti itu. Pinter loh, kalau orang ngaji kayak gini, jadi pinter Pak Min. Jujur. Dulu kan aku bodoh Pak Min. Yang pinter siapa? Ya itu dia. Itu dia. Iya. Asik. Kalau kayak gini ngaji, mana mungkin ini bisa tidur? Nggak mungkin. Cuma malam janganlah dulu kan. Aku lama ngajinya dapat malam, suntuk ya besok. Luar biasa. Iya, ngaji ini keajaiban. Wah, luar biasa. Intinya tangkap begini. Saya sering gunakan istilah ini. Dekat dengan api kita panas. Dekat AC dingin. Sekarang Allah dekat dengan kita, gimana rasanya? Harus bisa dirasa itu. Kalau mau ku peruncing lagi kalimat satu lagi, ya kan? Pak Amin sempat memikirkan ini dan dia menjawab sendiri. Aku bilang apa? Ketika Musa berdialog dengan Allah, kata Allah, ya Musa, kalau kau mau melihat aku, kau tidak bisa melihat aku kalau kau masih melihat Bukit Tursina. Kau tidak bisa melihat aku kalau kau masih melihat Bukit Tursina. Karena kata Allah, yang melihat itu aku. Coba pahami itu. Kau tidak bisa melihat aku, kata Tuhan, kalau kau masih melihat Bukit Tursina. Karena yang melihat itu aku. Maksudnya kau lihat lagi Bukit Tursina. Karena yang melihat itu aku. Makanya kalau saya bilang begini, aku lihat masjid, aku lihat Allah. Aku lihat gereja, aku lihat Allah. Aku lihat kuil, aku lihat Allah. Mau bilang apa?
Karena yang kupandang bukan yang kulihat. Yang melihat itu yang kupandang, karena yang melihat itu sifat basar dia gitu. Semuanya dipandang ada Allah. Nah, gitu. Kalau kita nggak bisa melihat gitu ya. Hah? Kita nggak bisa melihat. Ya, yang melihat itu dia, Pak. Iya. Dia melihat dia kan gitu. Iya, jadi makanya kita ini sering tertipu dalam rumus melihat. Yang kita lihat inilah yang kita lihat. Lihat gelas ya nampak gelas. Coba berpikir gini, kita ngarahkan pandangan ke gelas, tapi yang ada dalam pikiran yang melihat ini adalah sifat-Mu ya Allah, maka tak terlihat itu. Nggak percaya buatlah. Dan inilah dipraktekkan kepada sifat-sifat yang lain itu. Yang kulihat bukan gelas, tapi yang kulihat adalah yang melihat ini adalah penglihatan Allah gitu. Beda itu. Sangat beda jauh kali lah. Jadi ngaji kayak gini cepat sampai sama Tuhan. Dan nasihatnya nyata. Ya ngaji satu malam gini aja udah ada yang paham. Oh begitu ya kan. Cuma kalau ini memang sama sekali tak pernah dia dengar, ya wajar lah. Wajar. Tapi ada juga hikmahnya dia dapat, bukan kosong sama sekali. Tidak. Ada dia dapat. Cuma dia belum bisa meyakini. Kenapa? Karena baru pula sekali. Kan itu saja persoalannya. Nah, kalau udah nanti 2-3 kali, oh dia bilang, oh ini tinggal ngamalin aja kita, Pak. Ya kan? Silakanlah Pak Fajar berdiri. Praktekkan ini sholat seperti apa. Ini harus kita bimbing. Minimal sekali. Enggak 2 rakaat, 1 rakaat aja. Ayo pandang kudrat di diri, pandang. Nah, itu ijazahnya nanti. Ya kan enggak kalau baca Fatihah gitu enggak. Penghayatan juga ya. Iya, di situ nanti. Namanya kalau di Naksabandi kan ada namanya tawajuh zikir. Iya. Ini namanya tawajuh sholat. Nah, gitu, Pak. Iya. Ya, ini kan ya wajar lah. Ini aja pun di atas mukaddimah udah ini kaji kita malam nih. Bukan pengantar lagi ini sebenarnya. Oke, Pak. Oke, Pak. Ya, berehat kita dulu keluar sekejap.